Oke. Iya. Bapak, saya sampaikan gimana Pak hasil pemeriksaan Pak? Handphone. Iya. Ini saya mendapatkan undangan dari Barreskrim Iya. dan keterangan atas aduan Iya. dari masyarakat kepada Barreskrim dan saya memenuhi undangan itu. Reaksi Jokowi disorot oleh wartawan ketika ditanya kemana ijazah asli UGM milik dirinya. Tentunya teman-teman, Jokowi telah hadir ya kalau tidak salah ke pengadilan untuk mengurus daripada kasus ijazah dirinya yang dituduh palsu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan yang sedang berjuang untuk membongkar, mengadili dan memenjarakan Jokowi sebagai dalang di balik banyak tragedi dari 2 periode 10 tahun menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Kita saksikan dulu video berikut ini. Oke. Iya. Bapak, saya sampaikan gimana Pak hasil pemeriksaan Pak? Handphone. Iya. Ini saya mendapatkan undangan dari Barreskrim Iya. dan keterangan atas aduan Iya. dari masyarakat kepada Barreskrim dan saya Oke. memenuhi undangan itu. Sekaligus saya mengambil ijazah yang saat yang lalu diantarkan ke Barreskrim Oke. dan sudah saya ambil. Apa saja Pak pertanyaan yang tadi diajukan Iya. oleh penyidik Pak? Ada 22 pertanyaan yang tadi disampaikan ya sekitar ijazah dari SD, SMP, SMA sampai universitas, juga yang berkaitan dengan skripsi, dengan kegiatan saat mahasiswa saya di sekitar itu. Ya. Pak, itu kan tadi sekalian ngambil ijazah, apakah artinya proses uji lapornya sudah selesai dilakukan atau seperti Ya nanti ditanyakan ke Barreskrim. Boleh ditunjukkan mungkin Pak ijazahnya gitu Pak, ini kan sudah dibawa. Dikasih lihat gitu Mas. Ijazah nanti akan kami buka pada saat Oke. diminta oleh pengadilan, oleh hakim. Pak, ini kan tapi di pemeriksaan kali ini sebagai terlapor, nah dari Pak Jokowi sendiri melihatnya seperti apa? Kemarin kan di Polda Ya. sebagai pelapor. Ya nggak apa-apa. Saya datang kalau diundang untuk baik diperiksa, untuk dimintai keterangan ya saya datang. Salam Hotman Paris beredar di medsos bahwa Oke. Kajari Jakarta Selatan memutuskan untuk tidak menahan Roy Suryo CS. Bravo Jaksa Agung, hebat Jaksa Agung. Jangan-jangan karena Oke. saran dari Hotman Paris 2 hari lalu berdasarkan arif kebijaksanaan Oke. di postingan saya sebelumnya menyarankan agar Roy Suryo CS jangan ditahan melihat situasi politik dan situasi ekonomi sekarang ini terjadi guncangan di mana-mana. Jangan ditambah lagi hal-hal yang sebenarnya Oke. tidak terlalu penting. Saran saya waktu itu yang penting proses hukumnya jalan terus. Boleh kalau bisa jadi tahanan rumah atau tahanan kota, yang penting proses hukumnya jalan terus. Tapi waktu itu saya sarankan jangan dipenjara dulu. Ya. Oke. Itu adalah saran saya yang murni, tidak memihak Jokowi, tidak memihak Roy Suryo, tapi saya salah satu pengamat, walaupun bukan politikus. Saya ngerti keadaan masyarakat sekarang ini, saya ngerti keadaan Bapak Presiden Prabowo yang dulu 25 tahun minta nasihat hukum dari saya. Jadi murni saran saya itu tidak memihak siapapun, murni arif kebijaksanaan. Oke. Yang penting proses hukumnya saling membuktikan, itu baru jago. Ya, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Jaksa Agung.
Kajati DKI dan juga Kajari Jakarta Selatan yang secara arif bijaksana tidak menahan Roy Suryo. Cara Jokowi mengamankan dinastinya dengan terus melontarkan wacana Prabowo Gibran 2 periode, tidak ada alasan masuk akal untuk mendukung wacana itu kecuali kelicikan ambisi kekuasaan. Presiden Prabowo harus waspada dengan kelicikan Jokowi yang biasa berkhianat di ujung jalan. Pengkhianatan Jokowi pada PDI Perjuangan dengan kamuflase retorika seperti sedang diulang pada Presiden Prabowo. Semoga bisa diambil pelajaran. Jokowi seperti terus memaksakan Gibran menjadi pasangan Prabowo bukan karena kompetensi, tapi karena Gibran anaknya Jokowi. Itu saja. Jokowi menjadi presiden 2 periode, wapresnya saja beda. Sebelumnya dengan Pak JK, kemudian dengan Abah Kiai Ma'ruf Amin. Lantas mengapa dia mau memaksakan Prabowo 2 periode untuk terus bersama Gibran? Nggak masuk akal. Pak SBY jadi presiden 2 periode, wapresnya juga beda. Pertama dengan Pak JK, kemudian yang kedua dengan Pak Budiono. Nah, Pak JK periode kedua Pak SBY kemudian bertarung menjadi capres melawan Pak SBY di Pilpres 2009. Melihat pengalaman sejarah politik ini, Gibranlah yang paling potensial menjadi penantang Prabowo pada 2029 daripada dipilih lagi menjadi cawapresnya Prabowo. Bukti lain, wacana Prabowo Gibran 2 periode juga ditolak mentah-mentah oleh parpol-parpol koalisi pemerintah. PKB sudah menolak, Demokrat juga, Golkar juga. Kenapa? Karena ketua-ketua parpol itu ya kepengen juga menjadi cawapresnya Prabowo, bukan Gibran. Dalam hati mereka pasti ada panas yang membara pada Jokowi, yang mau terus memaksakan mendukung anaknya seperti tahun 2024, namun keuntungannya tetap diambil oleh Jokowi, bukan oleh parpol-parpol itu. Parpol-parpol itu udah nggak mau dikadalin lagi oleh Jokowi kedua kalinya. Parpol yang mendukung wacana Prabowo Gibran 2 periode hanya PSI. Kenapa mendukung? Ya karena ketua umum PSI itu Kaisang, adiknya Gibran, anaknya Jokowi. Dinasti, ambisi kekuasaan. Saya juga yakin, sebenarnya Jokowi juga tidak yakin dengan wacana Prabowo Gibran 2 periode. Dengan melihat pengalamannya dia sendiri, pengalamannya Pak SBY, dan sejarah politik di Indonesia. Karena itu ucapannya bukan bentuk dukungan yang tulus, tapi kamuflase politik yang menjebak Presiden Prabowo yang ujung-ujungnya pengkhianatan. Silakan Mbak Kurnia. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Egy, BES, Profesor Dr. Egy Sujana Mastal, SH, MSI. Terima kasih kiriman lagunya yang luar biasa tadi. Saya ingin mengatakan dari hati saya yang paling dalam, innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah gugur 2 pejuang, orang yang menjadi sumber daripada niat untuk berangkat yang dikatakannya sebagai jihad. Kami tetap di sini. Kami sama sekali tidak merasa iri dan cemburu dengan SP3 yang Anda dapatkan. Kami senang. Insya Allah Abang bisa berobat dengan tenang. Ya, silahkan berobat dengan sebaik-baiknya. Gunakan waktu yang ada dengan sebaik-baiknya. Karena Cak Nun mengatakan, kita itu tadinya tidak ada. Lalu Allah adakan. Hanya untuk sebentar saja. Oleh karena itu, jangan zolim, jangan kejam, hati-hati dalam langkah. Saya ingin mengatakan betapa Bang Egy hari ini telah memilih jalan yang menurut saya sangat salah. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsami rahimahullah mengatakan, Nabi SAW melihat dan memandang dalam kurung orang-orang yang lari dari perang itu sebagai perbuatan yang membinasakan. Mengapa? Karena itu melemahkan kaum muslimin dan menyorak-nyorakkan kebahagiaan di sisi orang kafir. Saya tidak bicara agama, saya hanya bicara tentang lari dari perang itu tidak baik. Kalau ini dibaratkan perang, sebenarnya hanya tinggal sedikit lagi. Hanya Abang tidak sabar.
Ini benar. Anda tidak perlu minta maaf. Anda sudah mengatakan Anda tidak maaf. Tidak perlu minta maaf. Kita sudah berjanji untuk mencintai Indonesia tanpa syarat. Tegakkan kepala seharusnya untuk melihat bangsa ini harus selamat. 2029 tidak ada lagi pemimpin-pemimpin yang tidak jelas asal-usul akademiknya, tidak jelas background pendidikannya, karena ini negara yang besar yang ditimpakan, yang diwariskan oleh para the founding parents kita. Ya, saya ingin mengatakan saya tidak menyesal ada di sini, tapi saya menyesal Anda lari dari perang. Saya menyesal Anda tidak meniru Bapak Muhammad Hatta yang berani mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, meninggalkan Soekarno karena merasa tidak lagi sejalan hati nuraninya. Saya menyesal Anda tidak seperti Pak Hugeng Iman Santoso, mantan Kapolri itu, yang rela hidup sederhana, yang rela kuat dalam perjuangan dan berani mengatakan tidak kepada upeti, korupsi, dan segala macam yang tidak pantas diterima oleh seorang aparat. Oleh karena itu, tidak mengapa terpaksa hari ini kita buka TPUA ini, tapi untuk diperbaiki. Kedua, saya meminta kepada Dewan Suro daripada tentu saja TPUA agar kiranya segera memanggil kami. Mari kita untuk mempertanggungjawabkan masing-masing ini, karena kami bukan orang yang melanggar aturan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana tanggapan teman-teman semua mengenai video klarifikasi dari Jokowi mengenai ijazah aslinya di depan banyak wartawan teman-teman semua? Tentunya diiringi oleh pengacara beliau juga selaku orang pembicara juru bicara Jokowi tentunya teman-teman mengenai polemik kasus ijazah Jokowi yang menyeret nama Roy Suryo, Dr. Tifa dan kawan-kawan. Di sini Rismon Sianipar sudah aman ya posisinya karena dia sudah menjadi pengkhianat di dalam instruksi dalam perjuangan membongkar kepalsuan ijazah Jokowi dan juga untuk mengadili dan memenjarakan Jokowi teman-teman semua. Bagaimana tanggapan kalian mengenai video-video ini? Silakan isi di kolom komentar teman-teman semua. Jangan lupa belanja di Shopee melalui affiliate di dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.